Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Fahmi dalam pelajaran PAI. Mudah-mudahan kelas 6 semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia sehingga siap mendengarkan penjelasan dari Pak Fahmi. Baik teman-teman kelas 6, kita masuk ke bab yang keempat ya, tentang bersuci dari hadas besar. Apa itu hadas besar? Nanti akan kita bahas. Ya, kemarin sudah Pak Fahmi tanya. Ya, caranya membersihkan dari hadas besar apa? Hadas besar itu apa? Ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman kelas 6, Pak Fahmi tekankan kita harus mempelajari ini dengan serius ya. Tentunya ya, khususnya buat kalian karena kalian sudah memasuki fase dewasa. Makanya kita harus mengetahui tentang hadas besar. Nah, sebelum masuk ke hadas besar, Pak Fahmi bahas hadas dulu ya. Hadas itu adalah keadaan tidak suci, ya, sehingga terhalang untuk melakukan ibadah. Ya, khususnya ibadah yang memerlukan, yang mengharuskan dalam keadaan suci, seperti sholat atau tawaf dan lainnya. Nah, hadas kecil ada dua ya, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil tentu kalian sudah pernah mendapatkan ya. Hadas kecil ini adalah hadas atau kondisi tidak dalam keadaan wudu atau batal dari wudu. Tentu cara mensucikan dari hadas kecil adalah dengan berwudu atau tayamum ketika air itu tidak ada. Nah, apa yang menyebabkan hadas kecil? Keadaan apa yang disebut hadas kecil? Ya, seperti kentut, buang air besar, buang air kecil, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke hadas besar. Apa itu hadas besar? Bagaimana cara mensucikannya? Ya, nah kita akan bahas. Nah, ini teman-teman harus serius ya memperhatikan materi ini. Hadas besar itu merupakan kondisi seorang dalam keadaan junub. Nah, junub itu artinya keadaan yang mengharuskan seseorang harus mandi wajib, ya, dikarenakan berhadas besar itu. Nah, keadaan apa saja yang termasuk hadas besar? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, teman-teman kelas 6 ini harus dipelajari dengan serius ya, bukan dengan bercanda ataupun malah apa tuh itu. Nah, kelas 6 harus mengetahui. Ini sudah saatnya karena sudah dewasa harus mengetahui. Nah, ini ada 4 ya, macam-macam hadas besar. Yang pertama adalah keluar mani bagi laki-laki. Biasanya lewat mimpi sebagai tanda balik atau kedewasaan. Nah, bagi teman-teman kelas 6 yang laki-laki yang sudah pernah istilahnya bangun tidur kok basah ya, tapi bukan ngompol ya, basah ya, disebut mimpi basah ini, itu adalah tanda kalian sudah dewasa. Nah, konsekuensi dari kalian sudah dewasa adalah tentu konsep dosa sudah menjadi tanggung jawab kalian. Ketika kalian tidak sholat adalah berdosa, dan dosanya adalah pada diri kalian sendiri. Ketika berbuat buruk pun begitu ya. Jadi sudah tidak ada istilahnya dari orang tua atau menjadi beban orang tua, tidak. Ketika sudah melalui tahap ini, sudah balik, sudah mimpi basah, yang laki-laki itu adalah beban dirinya sudah ditanggung sendiri. Kalau tidak sholat berarti sudah berdosa dirinya sendiri.
Nah mungkin ada yang bertanya, gimana tuh Pak mimpi basah gitu apa gitu ya. Nah biasanya itu mimpi basah itu ya kalian itu bermimpi, kemudian ketika bangun tidur ya basah tapi bukan pipis ya. Nah itu ya fasenya laki-laki dewasa. Nah oleh karena itu kalau sudah dewasa begini ya sudah harus memperbaiki diri, beribadah yang baik. Kemudian yang jelas ini secara fitrah nanti akan mulai ada rasa suka sama lawan jenis. Nah itu yang harus dijaga. Karena kita sudah dewasa, kalau kita belum siap, istilahnya belum siap menikah itu kan, kita masih kecil gitu. Nah maka kita harus menjaga diri, ya. Karena secara fitrah sudah mempunyai perasaan suka, ya itu harus dijaga dengan baik, bukan diumbar. Saya suka sama A sama B, ya, bukan seperti itu, tapi dijaga ya perasaannya, tidak untuk main-main. Nah yang kedua jelaskan tentang haid, ya khususnya tentang perempuan. Kalau perempuan sudah haid itu tandanya sudah dewasa, ya pahami yakin sudah ada yang haid ya, yang kelas 6 ya. Haid itu apa? Darah kotor yang keluar dari seorang wanita setiap bulannya, ya. Nah maka kalau sudah selesai dari haid itu wajib mandi besar. Ini juga laki-laki tadi kalau mengalami seperti ini maka wajib mandi besar. Nah mungkin kalau sudah ada yang tahu kemarin saya sudah keluar mani, sudah mimpi basah tapi belum mandi wajib. Sekarang juga setelah mendengarkan video ini kalian mandi besar. Yang perempuan juga kalau ada yang kemarin belum mandi besar, sekarang juga nanti ketika itu mandi. Setelah selesai ini mandi besar, ya. Nah, bagi yang perempuan konsekuensinya juga sama, beban dosanya sudah menjadi diri sendiri, ya. Dan kami tekankan yang perempuan ya, karena sudah dewasa, sudah haid, kalian tentu harus menjaga diri, ya, dari lawan jenis, tidak mudah mengumbar, tidak menjadi wanita gampangan istilahnya ya. Kalian harus menjaga diri. Terutama yang perempuan ini harus jual mahal ya. Karena sudah sangat berbahaya ini kalau perempuan sudah berhaid ya. Ya nanti pasti secara fitrah akan muncul perasaan suka lawan jenis. Maka yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri, dan yang perempuan adalah ya istilahnya jual mahal ya, tidak boleh gampang digoda. Nah, yang ketiga teman-teman, ini adalah nifas. Salah satu keadaan hadas besar adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan ya, atau setelah persalinan itu biasanya keluar darah selama 40 hari. Nah maka kalau sudah selesai ini wajib mandi besar atau wajib mandi wajib. Nah yang keempat adalah jima. Jima itu adalah hubungan badan antara suami dan istri. Ini tentu yang halal gitu ya, suami dan istri. Nah kalau di luar yang halal itu adalah zina, namanya zina ya, dan itu dosanya sangat besar, makanya kita jaga ya. Yang laki-laki dan perempuan sudah mulai dewasa ini, maka jaga diri, dan kalian harus mengetahui hadas besar. Kalau mengalami ini maka harus mandi wajib atau mandi besar. Nah konsekuensi kalian sudah balik, tentu sudah yang Pak jelaskan, kalian harus menjaga diri dan tidak tabu, tidak aneh lagi membahas hal seperti ini, dan harus ketahui ya, oh saya yang perempuan, oh saya sudah haid, berarti saya harus menjaga diri, jual mahal, tidak menjadi wanita gampangan. Yang laki-laki juga yang merasa sudah dewasa tidak boleh mengumbar perasaan ya.
tidak boleh memainkan perasaan. Lanjutnya, nah setelah kalian ketahui 4 hal itu, pahami gimana caranya mensucikan dari hal itu. Maka ini dinamakan mandi wajib atau mandi besar. Tentu berbeda teman-teman, mandi wajib dengan mandi biasa. Kalau kalian mandi biasa biasanya langsung lari ke kamar mandi, biur gitu ya. Nah kalau mandi wajib itu kalian yang pertama itu harus niat. Kalian harus niat setelah tadi dalam keadaan salah satu di antara 4 tadi itu, maka kalian segera harus mandi wajib, niat ya. Terutama masuk kamar mandi niat, kalau mau mandi wajib bukan mandi biasa, niat mandi wajib ya, bersuci dari hadas besar tersebut. Kemudian yang kedua caranya adalah mencuci kedua telapak tangan, kemudian mencuci atau membersihkan kemaluan. Tentu dengan tangan kiri ya, membersihkannya. Dan kemudian yang keempat adalah menggosok telapak tangan kiri. Nah ini bedanya, mandi wajib atau mandi besar adalah yang di dalamnya ada wudhu ya, di dalamnya ada wudhu. Setelah wudhu kalian baru ya bersiap-siap itu menyela tangan ke rambut ya, mulai ke rambut. Nah disarankan ini setelah menyela rambut itu adalah ya istilahnya sampoan, ini di sini sampoan atau mengasihkan wangi-wangian pada rambut ya atau biasa sering kita sebut dengan sampoan. Di sini menggunakan air ke kepala, ambil sampoan, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ini inti dari mandi wajibnya adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh harus basah gitu ya. Ya, setelah ini mengguyurkan air ke seluruh tubuh, setelah ini mencuci atau membersihkan kemaluan. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-9 adalah mencuci kedua kaki dan sudah basah. Ya, yang mau ditekankan jangan lupa ini ya, setelah kalian yang perempuan misal setelah selesai dari haid segera mandi wajib. Dan bahwa itu akan adalah adanya niat untuk mandi besar. Mungkin itu ya penjelasan dari Pak Fahmi. Nanti apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di WA boleh. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat ilmu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.